Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Ketua, para pimpinan, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat kita dapat kembali menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Selanjutnya disebut RUU P2 APBN tahun anggaran 2024. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi Dewan atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN 2024 yang telah kami sampaikan pada rapat paripurna tanggal 8 Juli 2025. Seluruh masukan, pandangan, dan juga kritikan menjadi hal yang penting di dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara di masa depan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU P2 APBN 2024 yang telah disampaikan oleh juru bicara sebagai berikut. Dr. Insinyur Haris Turino ST SH MSI MM, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, Putri Aneta Komarudin, Bikom, fraksi Partai Golongan Karya. Ketiga, Sabam Raja Guguk, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Keempat, Haji Charles Meikiansah Esos MIKOM, fraksi Partai Nasdem. Kelima, Indra Jaya SE, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Keenam, Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketujuh, Widya Pratiwi, fraksi Partai Amanat Nasional. Dan kedelapan, Haji Muhammad Lokot Nasution ST, fraksi Partai Demokrat. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, untuk kembali lagi memberikan konteks tahun 2024 di mana APBN 2024 bekerja, kami ingin memberikan sedikit flashback kembali. Tahun 2024 ditandai dengan ketegangan geopolitik. Konflik di berbagai wilayah Ukraina sudah berlangsung 2 tahun. Di Gaza, Timur Tengah baru mencapai kurang dari 8 bulan. Rivalitas kekuatan besar Amerika Serikat versus Tiongkok dan Rusia mengalami eskalasi. Tahun 2024 adalah juga tahun super election. 70 negara di dunia melaksanakan pemilu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian politik dan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Kombinasi tersebut jelas mengganggu investasi
yang selalu membutuhkan kepastian. Investor di seluruh dunia wait and see. Perdagangan melemah dan stabilitas ekonomi global menjadi terganggu. Tidak cukup dengan suasana geopolitik dan ekonomi, El Nino muncul di awal tahun 2024 yang menimbulkan gangguan panen di seluruh dunia. Bahkan beberapa negara hingga hari ini masih harus mengalami dampaknya. Hal ini menaikkan harga pangan dan tentu memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. Dampak langsung dari berbagai risiko tersebut kita rasakan. Konflik geopolitik berdampak pada terganggunya rantai pasok, memicu peningkatan harga komoditas dan biaya logistik. Harga minyak mentah melonjak mencapai 91,2 per barel. Hal ini melonjak sangat tajam dibandingkan rata-rata APBN yang kita tetapkan pada kisaran $80 per barel. Tekanan di pasar keuangan domestik dan juga tingkat harga dirasakan di Indonesia. Indeks harga saham gabungan mencapai titik terendah di tahun 2024. Rupiah terdepresiasi hingga 16.486 yang sebelumnya berada pada $16.000 per dolar Amerika. Indeks harga saham gabungan turun di 6.726. Inflasi bahkan mencapai titik tertinggi pada 10,3% pada bulan Maret 2024. Kondisi yang menantang tersebut, alhamdulillah, kita bisa lewati. Perekonomian Indonesia berangsur pulih. Transisi pemerintahan Indonesia di masa pemilu juga berjalan lancar dan aman. Hal ini menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas ekonomi tidak terlepas dari peran APBN yang bekerja sebagai shock absorber melalui fungsi counter cyclical. Untuk pengingat kembali, pada paruh pertama 2024, penerimaan negara Indonesia justru mengalami kontraksi 6,2% year on year. Sementara belanja negara di 2024 semester 1 baik karena El Nino maupun pemilu melonjak tumbuh 11,3%. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Belanja kita yang cukup responsif dan fleksibel bertujuan melindungi masyarakat dari gerogotan inflasi karena harga pangan dan gejolak global. Melalui mitigasi risiko pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi. Ibu Ketua, para pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati. Dengan latar belakang yang kami sampaikan tersebut,
LKPP 2024 ditutup dengan mencatatkan prestasi yang cukup menonjol. Outlook defisit APBN yang kami sampaikan di pertengahan semester 2024 yaitu yang akan mencapai 2,7% pada Desember 2024 dapat kami tutup dengan jauh lebih rendah, yaitu menjadi hanya 2,3% PDB. Realisasi keseimbangan primer mendekati netral atau positif. Defisit hanya sebesar 20,7%. Ini separuh di bawah dari target APBN 2024 yaitu sebesar 43,7. Sementara pendapatan negara yang semester 1 mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2024 mencapai target sehingga 4 tahun berturut-turut penerimaan perpajakan mencapai di atas target 2024 dan 3 tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan dalam pelaksanaan mengelola APBN dan ekonomi, dinamika tidak akan pernah sepi. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan pada forum yang baik ini, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selalu menjadi partner yang luar biasa, baik, sinergis dan konstruktif di dalam mengelola, menjaga dan menggunakan APBN sebagai instrumen yang luar biasa penting menjaga Republik Rakyat dan perekonomiannya. Sinergi yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif juga kami lakukan dengan otoritas moneter. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kita mampu pertahankan pada 5,03%. Hal ini mencerminkan kombinasi antara fundamental ekonomi yang kita jaga dan resiliensi atau daya tahan dihadapkan pada guncangan yang terus-menerus. Pertumbuhan 5,03% ditopang konsumsi rumah tangga yang terjaga pada 4,94% tumbuh year on year. Investasi masih tetap tumbuh di 4,61% di tengah ketidakpastian global dan transisi politik. Kinerja pertumbuhan yang kuat diikuti dengan stabilitas harga. Inflasi terkendali di 1,6% meskipun terjadi gejolak kenaikan harga pangan yang begitu dahsyat. 1,6% adalah di bawah target APBN 2,8%. Kebijakan pemerintah terus menjaga harga distribusi logistik bersama-sama dengan tim pengendali inflasi pusat daerah serta peranan APBN yang memberi insentif kepada pemerintah daerah untuk ikut menjaga dan peduli terhadap kenaikan harga
dan bantuan pemerintah melalui APBN dalam menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial. Kebijakan belanja APBN responsif meskipun belanja bukannya tidak terbatas. Dengan respons tersebut kita terus mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 9,03 pada Maret 2024 menjadi 8,57% pada September 2024. Kemiskinan ekstrim bahkan turun mencapai mendekati 0%, yaitu 0,83%. Pengangguran menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Ini menggambarkan apabila APBN digunakan secara efektif, selektif, dan hati-hati, kita akan terus mampu menjaga Indonesia dan terutama menjaga kelompok masyarakat yang paling rentan. Mohon maaf pimpinan, kami agak kurang fit suaranya. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, dan PKS terkait kinerja perekonomian nasional dan kinerja APBN yang berjalan baik. Seperti kami sampaikan, ini merupakan kerja bersama di pemerintahan dan terutama dengan DPR. Kami mengapresiasi dan sepakat dengan pandangan FPKB tentang pentingnya mendorong desain pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah melalui beberapa program ingin terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk memulai implementasi program makan bergizi gratis. Terkait pandangan PKB, Nasdem, PAN, Demokrat, PKS mengenai inflasi, telah kami sampaikan tingkat inflasi mampu dijaga di bawah sasaran inflasi di dalam APBN. Hal ini juga merupakan hasil kerja bersama tim pusat dan daerah dengan tim pengendali inflasi pusat TPIP dan tim pengendali inflasi daerah, dan bersama-sama dengan Bank Indonesia yang fokus kepada core inflation. Kami sepakat dengan pandangan Partai Gerindra, PKB, Demokrat mengenai pentingnya menjaga nilai tukar rupiah. Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan daya tahan neraca pembayaran Indonesia, terutama neraca dagang, current account, dan capital account. Sementara Bank Indonesia menjalankan tugas stabilisasi dari sisi moneter. Pemerintah mengapresiasi pandangan Partai Gerindra, PKB, Nasdem mengenai pentingnya lifting migas. Kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM
dan SKK Migas agar penguatan operasi sektor hulu migas dilaksanakan dengan berbagai upaya dan percepatan proyek strategis, perbaikan regulasi dan peningkatan efisiensi serta penerapan teknologi terbaru dalam eksplorasi dan produksi. Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Demokrat mengenai langkah mencapai sasaran pembangunan. Pemerintah melakukan langkah perbaikan dengan terus meningkatkan ketepatan sasaran dari program bantuan sosial dan program penanganan kemiskinan untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan mampu ikut serta secara inklusif di dalam kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Menanggapi pandangan fraksi PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem dan Demokrat mengenai penurunan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah akan terus memperkuat program penguatan link and match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja. Pemerintah berterima kasih atas pandangan fraksi PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Demokrat mengenai upaya penurunan ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio Gini dengan terus meningkatkan pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah melakukan transfer ke daerah dan percepatan pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi PKB dan Gerindra untuk perbaikan tata kelola di sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah terus melakukan perbaikan data untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi dan bantuan, memperluas akses modal dan juga alat bagi nelayan serta petani, terutama melalui pembiayaan kredit usaha rakyat, asuransi pertanian, dan melanjutkan pembangunan khusus di wilayah yang berbasis maritim yang selama ini kurang terlayani. Pemerintah berterima kasih kepada Partai Gerindra atas akselerasi penurunan prevalensi stunting yang disebutkan, di mana pemerintah terus berusaha menurunkan prevalensi stunting dari 21,5% 2023 menjadi 19,8% 2024. Pencapaian ini lebih baik dari target yaitu 20,5. Kami akan terus berkomitmen menurunkan prevalensi stunting hingga 14,2%
pada 2029. Pemerintah mengapresiasi pandangan dan masukan Partai Gerindra, Nasdem, bahwa sektor pengolahan atau manufaktur dan pertanian yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan kedua sektor tersebut menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen mengakselerasi investasi terutama pada industri strategis bernilai tambah tinggi seperti pembuatan baterai mobil listrik, electric vehicle, kabel tembaga, aluminium, data center, serta industri yang menunjang energi serta pangan. Kami menyampaikan terima kasih kepada fraksi Gerindra terhadap isu tax ratio yang diminta agar tetap terjaga di atas 2 digit. Capaian ini mencerminkan ketahanan penerimaan perpajakan di tengah gejolak ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan masyarakat. Harga komoditas yang melambat pasti memberikan pengaruh pada penerimaan perpajakan. Dengan langkah-langkah reformasi perpajakan, kami berupaya memitigasi dampak negatif yang dirasakan dunia usaha. Dengan kolaborasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat, kami optimis reformasi perpajakan akan mampu terus memperkuat fondasi fiskal Indonesia dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kami menghargai perhatian dan dukungan fraksi PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan PKS atas capaian positif pendapatan APBN, khususnya penerimaan perpajakan yang di tahun yang cukup sulit tetap mampu kita pertahankan bahkan melampaui target. Ini mencerminkan perekonomian kita terjaga resilience atau berdaya tahan dan upaya dari perpajakan, pajak, bea cukai untuk terus mereformasi dan berfokus tidak hanya pada penerimaan negara namun menjaga perekonomian tetap dapat dijaga secara seimbang. Menanggapi pandangan fraksi PKB terkait PNBP yang disampaikan bahwa penurunan realisasi PNBP dari sumber daya alam khususnya migas serta PNBP lainnya yang disebut belum optimal, ini disebabkan pertama, sumber daya alam sangat tergantung pada harga dan melemahnya harga komoditas sejak 2024 hingga sekarang. Sementara itu dari sektor minyak dan gas, lifting atau produksi juga mengalami penurunan. PNBP lainnya akan terus kami tingkatkan, baik melalui pembangunan Simbara Sistem Informasi, fokus awal di batu bara tapi kemudian mineral, juga PNBP dari kementerian lembaga yang juga makin penting. Pandangan fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKS
terkait mandatory spending, dapat disampaikan bahwa pemerintah melaksanakan mandatory spending sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas. Jangan sampai mandatori dianggap sebagai sesuatu yang harus kemudian dihabiskan hanya sekedar karena mandatori. Berbagai upaya tata kelola kita tingkatkan di dalam penggunaan anggaran pendidikan, termasuk terwujudnya dana abadi pendidikan yang sekarang telah mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Kami juga terus berkomitmen meningkatkan upaya kualitas pendidikan, penelitian, riset dasar dan kebudayaan, serta berbagai cabang pendidikan yang begitu beragam. Pemerintah menghargai perhatian fraksi PKB dan PKS mengenai realisasi belanja pembayaran bunga utang 2024 yang mencapai 488,4 triliun rupiah. Pemerintah memastikan profil utang akan terus dikelola secara prudent dan terukur. Berbagai indikator mengenai kesehatan utang kami terus akan waspadai. Risiko suku bunga utang, risiko nilai tukar, dan risiko pembiayaan ulang atau refinancing terus kami monitor dan tetap berada pada batas aman, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Meskipun demikian, pekerjaan rumah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Dan ini berarti kita harus bekerja dengan otoritas moneter, OJK, dan industri keuangan. Mengenai pandangan PKB agar pemerintah membuat skema subsidi yang tepat, dapat disampaikan bahwa kebijakan subsidi terus disempurnakan dari pemerintahan ke pemerintahan. Saat ini kami terus memperbaiki melalui Badan Pusat Statistik dan Bappenas dengan pengembangan data terpadu. Kami juga memperbaiki selain akurasi data penerima program perlindungan sosial, juga tata kelola bantuan sosial untuk bisa efektif menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Pemerintah berterima kasih kepada fraksi PKS yang menyampaikan capaian dana desa 2024. Kami terus meningkatkan kinerja penyaluran dana desa langsung ke desa melalui account yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa tersalur sesuai tepat waktu dan kebutuhan. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS terhadap kinerja APBN 2024, termasuk apresiasi bahwa capaian defisit anggaran terkendali dan keseimbangan primer yang lebih kecil dari target APBN. Pemerintah sependapat dengan fraksi PAN, Demokrat, dan PKS bahwa pengelolaan fiskal
tidak boleh semata-mata hanya berfokus pada defisit, karena APBN adalah instrumen untuk menjaga ekonomi bersifat shock absorber dan counter cyclical. Besar kecilnya defisit adalah sesuai kebutuhan untuk menjaga ekonomi bersama, terutama agar kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan. Pandangan fraksi PKB Nasdem terkait pembiayaan dalam negeri disampaikan bahwa pengelolaan surat berharga negara atau SBN terus kami kelola secara hati-hati. Ini merupakan strategi pembiayaan APBN. Kami ingin mengajak DPR untuk melihat instrumen surat berharga negara tidak semata-mata sebagai beban dari APBN dan negara. Namun mari kita lihat dari sisi demand atau pemintanya. Lembaga-lembaga baik itu pensiun, asuransi, perbankan, bahkan masyarakat kecil telah memegang surat berharga negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman. Sehingga kami akan terus melakukan edukasi mengenai peranan SBN yang tidak melulu hanya dilihat sebagai utang pemerintah, namun merupakan alat investasi yang bernilai dan dipercaya oleh pemegangnya, baik masyarakat kecil, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga lembaga-lembaga pensiun dan lembaga pemegang dana jangka panjang. Kami menyampaikan apresiasi Partai Golkar yang menyampaikan pandangan mengenai saldo anggaran lebih atau SAL yang digunakan dalam pembiayaan APBN. Penggunaan SAL memiliki nilai sangat strategis, di mana SAL mampu menjadi bantalan pengaman fiskal pada saat market atau pasar tidak selalu bertingkah laku rasional dan predictable. SAL juga terus digunakan secara terukur hati-hati untuk mempertimbangkan kebutuhan likuiditas negara. Dengan demikian, SAL tidak boleh hanya dilihat sebagai kelebihan anggaran yang sia-sia. Dia merupakan strategi tidak terpisahkan dalam menjaga stabilitas fiskal. Ibu pimpinan, para pimpinan dewan, para anggota dewan yang kami hormati, menanggapi pandangan dari seluruh fraksi agar pemerintah menindaklanjuti temuan, pemeriksaan dan rekomendasi BPK dan juga apresiasi terhadap opini WTP yang diperoleh, kami sampaikan bahwa pemerintah terus menindaklanjuti dan berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah menyusun dan menyampaikan rencana aksi seluruh rekomendasi BPK dengan secara rinci dan terukur. Pemerintah juga melakukan monitoring dan atas seluruh penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga termasuk Kementerian Keuangan. Kami juga melaporkan progres penyelesaian tersebut secara berkala kepada BPK.
Ini merupakan tradisi tata kelola yang sangat baik. Kami menghormati, kami mendengar, kami melaksanakan, dan kami menjaga sesuai tata kelola keuangan negara yang baik. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih terhadap seluruh apresiasi fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat atas keberhasilan kami terus menjaga opini WTP atas LKPP 2016 secara 9 kali berturut-turut. Semoga ini terus terjaga selanjutnya. Ibu Ketua, para pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, demikianlah tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun 2024. Tanggapan dan pandangan fraksi secara lebih rinci kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok tanggapan yang kami bacakan hari ini. Pemerintah menyambut gembira persetujuan fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, kami sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus membimbing kita semua dan insya Allah terus melindungi kita semua di dalam menjalankan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat, memenuhi janji dan cita-cita Republik. Semoga Indonesia akan terus mendekatkan kepada cita-cita menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.